Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari tim penyuluhan mahasiswa UMS yang hari ini akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Sudah tahu belum temanya untuk penyuluhan hari ini apa? Belum. Kita sampai. Oke. Hari ini kita akan memberikan penyuluhan terkait dengan bully teman-teman semuanya, karena bully ini termasuk kasus atau kisah yang viral banget di tengah-tengah kita semua, terutama pada kalangan anak dan juga remaja. Gitu ya teman-teman ya, untuk tujuan dari penyuluhan kita hari ini supaya teman-teman bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait apa itu bully, kemudian faktornya, penyebab dan dampaknya bully itu bagi kita sendiri ataupun orang lain itu seperti apa gitu ya. Untuk waktunya nanti tidak lama, sekitar 15 atau 20 menitan ya teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu? Enggak. Belum. Sudah siap untuk menerima materi dari kita? Siap. Oke. Sebelumnya Kak Dewi sebagai fasilitator bisa menempatkan diri di tengah teman-teman semuanya. Oke, sudah siap teman-teman? Langsung saja ya kepada Kak Jaka dan Kak Sela bisa untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Salsabila. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu ya kita ya. Oke, perkenalkan nama Kakak Jaka, kemudian Dan saya Kakak Sela. Oke, hari ini kita akan membahas apa teman-teman yang sedang hangat atau tren di kalangan remaja. Betul sekali, bullying. Oke, langsung saja Kak. Jadi sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud bullying itu? Oke, apa? Mengolok-olok. Oke, betul, mengolok-olok. Ada lagi? Main fisik. Oke, betul, main fisik. Nah, jadi yang dimaksud bullying itu kekerasan psikologis. Bentuknya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Kemudian bullying ini bisa datang dari mana saja, bisa dari teman sebaya, bisa dari keluarga, atau mungkin bahkan datang dari orang yang tak dikenal. Kemudian jenis-jenis bullying. Yang pertama, ada yang tahu belum? Belum? Nah, jadi jenis-jenis bullying yang pertama itu ada verbal, melalui perkataan ya. Bentuknya itu bisa cemooh, celaan, difitnah. Ada yang pernah difitnah? Pernah. Nah, itu termasuk bullying verbal ya teman-teman. Kemudian jenis bullying yang kedua yaitu fisik. Nah, bullying fisik itu bisa berupa memukul, menendang, dijambak. Kalau ada yang pernah dijambak ya. Kemudian merusak dia adalah Dulu di kelas tuh ada teman aku, dia kan di pojokan gitu ya. Ya. Dia gini, Ya. nah ditendang-tendang itu kan masuk bullying kan? Nah, itu termasuk kekerasan atau bullying dalam bentuk fisik ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya jenis bullying adalah relasional, yaitu kaitannya suatu individu dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya apa sih? Bisa pengucilan, cibiran, ataupun pandangan agresif atau dipandang sebelah mata. Kemudian bullying, nah ini yang menarik nih teman-teman, cyberbullying. Ancaman melalui media digital. Pasti teman-teman di sini main sosmed kan ya? Ada yang main Twitter? Ada yang main Instagram? TikTok? Nah, ada yang tahu haters? Nah, itu termasuk bullying dalam bentuk cyberbullying. Kemudian apa Kak selanjutnya Kak? Nah, juga ada faktor-faktor penyebab bullying ya, yaitu kecenderungan agresi. Nah, ini bisa datang dari genetik ya teman-teman, kayak diturunkan itu kalau misalnya dia dalam lingkungan keluarga yang misalnya itu hubungan interpersonalnya kurang baik, dia akan melampiaskan atau meluapkannya dalam bentuk bullying ke orang lain. Lalu ada apa lagi Kak? Dan juga ada krisis identitas masa puber. Nah, biasanya kalau teman-teman lagi di masa puber nih kayaknya nggak keren nih kalau nggak ikut-ikutannya nggak?
Nah, kadang yang salah itu bullying ini dianggap keren teman-teman, padahal sebenarnya enggak keren sama sekali. Lalu ada apa lagi Kak? Ada lingkungan sosial yang tidak sehat. Nah, biasanya nih teman-teman kalau dalam suatu atau misalnya mempunyai circle yang toksik atau suka membuli, nah itu bisa jadi pengaruh, kita bisa jadi lama-lama tuh ikutan ngebullying tanpa disadari. Nah, Lalu ada apa lagi nih Kak? selanjutnya ada dampak bullying. Siapa yang tahu dampak dari bullying itu? Minder. Tuh, apalagi siapa yang tahu? Belum tahu Kak. Belum tahu. Nah, jadi dampak bullying itu resiko gangguan psikologis yang terdapat depresi dan cemas berlebih dan kesulitan tidur dan gangguan konsentrasi dan harga diri rendah, dan juga isolasi sosial dan pikiran bunuh diri, dan juga tidak mau berbaur dengan temannya. Nah, Wah, ngeri sekali ya teman-teman, dampak bullying ini sampai bunuh diri loh. Oke, selanjutnya apakah? selanjutnya siapa yang mau bertanya tentang bullying ini? Ada yang masih dibingungkan nggak? Atau ada yang masih kayaknya kepo nih apa yang dimaksud bullying itu? Ada yang mau tanya? Oke, Aku mau silakan. tanya. Kenalan dulu dari Kak. Oke, boleh. Siapa Oke, namanya? kenalin dulu ya, nama aku Adita. Oke. Izin bertanya, kalau ada salah satu teman yang itu dibully, nah kita gimana sih sebagai temannya untuk kita mendukung sebagai teman yang korban bully tadi? Oke, yang pertama, kalian bisa, yang paling penting banget nih, kalian menjadi pihak yang mau mendengarkan. Kalian mau mendengarkan teman kita tuh lagi punya masalah apa sih? Kita sebagai pihak yang ada untuk teman kita yang sedang dibully. Kemudian kalau misalnya menemui bullying, kalian nih ada BK-nya kan? Nah, kalian bisa lapor ke guru BK. Kemudian kalian juga bisa menasehati teman yang melakukan bullying tadi. Gitu? Oke, makasih Kak. Oke, ada yang tanya lagi nggak nih kira-kira? Oke, silakan. Kenalan dulu nih, boleh nggak? Oke. Mau tanya Kak, itu Boleh. bagaimana cara itu merespon terhadap adanya pembulian? Oke, merespon terhadap pembulian. Nah, jadi kalau misalnya pembulian itu terjadi pada diri kita sendiri, sebenarnya simpel sih, nggak perlu didengerin aja. Karena apa? Bullying itu, orang yang membuli itu iri terhadap yang kita ya punya. tidak selalu merepresentasikan diri kita ya. Mereka nggak tahu sebenarnya kita itu siapa. Yang tahu sebenarnya siapa kita ya? Itu Ya, siapa? diri kita Ya, diri sendiri. kita sendiri. Jadi jangan dengerin omongan orang yang nggak penting, nanti bisa menyebabkan depresi seperti yang tadi, dampak bullying tadi. Ya, sekali lagi bullying atau perkataan negatif dari orang lain itu tidak merepresentasikan diri kita sendiri. Yang kenal diri kita sendiri ya itu kita sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau merespon bullying kepada orang lain, nah tadi mirip ya sama pertanyaan temannya sebelumnya, kalian bisa menjadi tempat wadah untuk mendengarkan teman kalian, kemudian kalian bisa melaporkan guru BK, kemudian dan nasihati teman atau yang melakukan bullying tersebut. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang giliran kakak yang bertanya. Oke, sekarang sebutkan atau jelaskan apa sih itu bullying? Coba kamu. Kekerasan fisik yang menyakiti perasaan seseorang. Oke, betul sekali, pintar. Pertanyaan selanjutnya, bullying itu kan pasti ada sebabnya ya teman-teman. Coba disebutkan faktor penyebab bullying. Kamu coba. Dari lingkungan, Oke, betul. Ada lagi? terus ikut-ikut teman, Betul sekali. Ada lagi? sama mungkin sifat bawaannya. Oke, pintar. Pertanyaan selanjutnya, jenis-jenis bullying ada apa aja nih? Coba kamu sebutkan. Itu dari perkataan, Betul. terus main fisik, Ya, betul. dari sosial media, Pintar. dan juga dikucilkan. Oke, bagus sekali. Pertanyaan terakhir, dampak bullying. Coba kamu. Bisa membuat seseorang harga dirinya rendah, Ya. dan depresi, bahkan tadi ada pikiran untuk bunuh diri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya.
Oke, karena selanjutnya kakak punya jargon nih teman-teman. Penasaran? Jadi ikutin sama-sama ya. Kakak contohin ya, nanti kita lakuin bareng-bareng. Oke, nanti ada jargon. Teman-teman perhatikan ya. Satu suara bisa mengubah dunia. Hentikan bullying sekarang juga. Bisa? Bisa. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Satu suara mengubah dunia. Hentikan bullying sekarang juga. Oke, sekali lagi teman-teman, kali ini yang semangat. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Satu suara mengubah dunia, hentikan bullying sekarang juga. Wah, seru sekali ya teman-teman semuanya untuk acara penyuluhan hari ini. Gimana? Sudah paham semuanya teman-teman? Sudah siap melawan bullying? Siap. Oke, baik. Tadi akan kakak simpulkan ya untuk materi penyuluhan hari ini bahwa bully adalah sebuah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan juga kekerasan melalui media sosial ya. Dan dampaknya juga tadi sudah dijelaskan oleh kakaknya cukup untuk diri kita sendiri maupun orang lain itu dampaknya sangat tidak banget untuk dilakukan ya. Kemudian untuk penyebab dari bullying tadi sudah dijelaskan oleh kakaknya juga bahwa penyebab dari bullying itu sendiri itu bisa dari kita sendiri maupun dari lingkungan orang sekitar juga ya. Jadi kita juga harus bisa memanage bagaimana pikiran kita, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain itu seperti apa gitu ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya teman-teman dengan penyuluhan hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah fokus untuk mendengarkan materi. Tadi juga ada sesi tanya jawab. Teman-teman sudah berdiskusi dengan baik juga. Terima kasih ya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kakak tutup ini? Cukup ya. Terima kasih. Siap melawan bullying? Siap. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri. Kakak-kakak di sini terima kasih kembali kepada adik-adik karena sudah mengikuti penyuluhan hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.